Engkaulah penolong kami, Tuhan. Engkau selalu setia bagi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Apapun yang terjadi di hidup kami, Engkau selalu ada. Engkau menjadi pengharapan kami, satu-satunya kekuatan kami, Tuhan. Engkau sumber dari hidup yang memberikan hidup-Mu bagi kami. Karena itu Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan menjadi terang di jalan hidup kami. Dan Roh Kudus yang senantiasa menerangi hati dan pikiran kami Tuhan, untuk kami mengenal Tuhan dengan baik dan benar melalui firman-Mu. Terima kasih. Berfirmanlah Tuhan, kami siap. Demi nama Yesus yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada minggu-minggu yang lalu dalam ibadah kita online, saya membicarakan tentang masalah menghadapi kekhawatiran. Nah, mengapa saudara-saudara? Karena memang itulah yang di hari-hari ini yang banyak dihadapi orang. Dan banyak orang-orang saudara-saudara yang sedang berada dalam ketakutan, kekhawatiran, entah karena situasi yang ada. Akhirnya bukan hanya takut dengan masalah krisis ekonomi, pandemi, saudara-saudara, dan berbagai hal, tetapi takut akan masa depan. Ya. Karena seperti sudah disampaikan saudara-saudara bahwa sepertinya virus ini saudara-saudara tidak akan pernah tidak ada di tengah-tengah kita. Akan selalu ada, walaupun nantinya saudara-saudara ada saatnya di mana virus ini akan menjadi sama seperti virus flu biasa yang selama ini biasa kita alami. Kalau batuk-batuk atau flu pilek, jadi minum Paramek sembuh. Ya. Nantinya ini saudara, virus-virus ini karena dia bermutasi terus, akhirnya dia habis masa mutasinya terus, dia mengalami berhenti bermutasi, error dia. Nah disitulah saudara, maka dia stuck, maka terjadi bahwa virus ini menjadi seperti virus biasa, bisa ditemukan penangkalnya. Ya. Yang kalau virus-virus yang lalu, virus flu, batuk seperti sebelum ada corona, saudara, cukup dengan minum Bodrex atau Paramex atau semacam-macam begitu, sana flu, maka hilanglah flu-nya. Ya, nantinya akan seperti itu. Ya. Jadi bersabar saja. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, nah menghadapi dunia yang seperti ini, menghadapi situasi dunia yang ada saudara-saudara, hanya ada satu dalam firman Tuhan. 1 Yohanes berkata begini, dengan apa kita mengalahkan atau menghadapi dunia ini? Tidak ada lain kecuali dengan iman. Maka hari ini saya berbicara sedikit tentang iman kembali saudara-saudara. Orang bicara imunisasi, akhirnya muncullah imunisasi saudara-saudara. Ya. Nah, orang mengandalkan itu di dalam dirinya, saudara. Orang mengandalkan. Kita bersyukur itu adalah anugerah Tuhan sebenarnya, bahwa Tuhan sudah menyediakan dalam tubuh setiap orang kemampuan untuk bisa mengatasi setiap penyakit yang masuk di dalam tubuh. Ya, itu adalah anugerah Tuhan, saudara-saudara. Tetapi dibutuhkan lebih daripada sekedar imun, dibutuhkan iman. Iman inilah saudara-saudara yang sangat penting bagi setiap kita. Menghadapi banyak persoalan hidup, tanpa iman saudara-saudara, orang mudah mengalami patah arang, patah semangat, putus asa, mudah menyerah saudara-saudara. Ya. Nah, itulah sebabnya kalau kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-6, pasal yang ke-11 saudara-saudara, ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah.
Sebab siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi ada juga saudara-saudara yang datang kepada Tuhan tapi tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan, dia tidak dapat upah. Tetapi orang yang sungguh-sungguh, saudara-saudara, dikatakan di sini ada upah tertentu yang akan dia terima. Baru dia beberkan di sana, saudara, pahlawan-pahlawan iman yang ada di dalam perjanjian lama, terutama saudara-saudara. Nah, di sini kita melihat bahwa imanlah yang memungkinkan orang berkenan kepada Tuhan. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan. Itulah sebabnya, saudara-saudara, mengapa iblis begitu berusaha, begitu getol, saudara-saudara, untuk membawa setiap orang beriman itu keluar dari iman, menggoda orang benar, saudara-saudara, supaya tidak tinggal dalam iman. Itulah sebabnya, saudara-saudara, mengapa iblis terus-menerus, saudara-saudara, berjuang untuk membuat setiap orang menyimpang dari imannya, saudara-saudara, dan membawa orang ke area di mana area itu mematikan iman, yaitu area kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, saudara-saudara, dan keputusasaan. Kesanalah iblis berusaha setiap waktu, setiap hari, saudara, menggiring orang dengan berbagai macam cara apa saja yang bisa dia lakukan, saudara, untuk supaya kita tidak berada di dalam area yang membuat orang itu, saudara, tetap tinggal dalam iman. Karena iblis tahu, saudara, bahwa kalau orang hidup di dalam iman, maka dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap orang itu. Jadi dia berusaha melemparkan berbagai macam racun-racunnya ke dalam diri orang percaya, ke dalam kehidupan orang beriman, saudara, supaya dia, bagaimana orang itu dia keluar dari area iman itu, saudara. Ya. Dia berusaha sedemikian rupa supaya iman orang itu dia tinggalkan atau melemah, lalu kemudian, saudara, dia bisa mempengaruhi orang itu dan pada akhirnya iman orang itu mati. Jadi karena itulah kita perlu waspada, karena iblis selalu berusaha membawa orang beriman keluar dari area iman, cara apapun, saudara-saudara. Makanya karena iblis tahu kalau orang beriman, saudara-saudara, selalu melahirkan hal-hal yang positif, menarik hal-hal yang positif ke dalam hidup orang itu. Tetapi, saudara, di luar daripada iman, kekhawatiran selalu menarik hal-hal yang negatif masuk dalam hidup orang itu. Kalau orang selalu khawatir, cemas, saudara, maka selalu hal-hal negatif. Dia lihat orang, aduh, ini orang begini, ya bos lagi begini, ya apa-apa dia negatif, saudara, karena ada ketakutan dalam diri. Tapi orang yang hidup di dalam iman, selalu dia melihat segala sesuatu dalam cara pandang Tuhan terhadap situasi hidup. Dan Allah tidak pernah negatif dengan situasi hidup. Itu sebabnya dikatakan Allah turut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan. Bahkan hal yang paling buruk kita rasa, saudara, Tuhan melihat, kita melihatnya itu buruk, kita melihatnya bencana. Tapi bagi Tuhan itu bukan bencana, itu bukan hal yang buruk. Tuhan bisa mengubahnya menjadi perkara yang baik. Tuhan melihat ada perkara baik di dalam yang bisa dia datangkan bagi setiap orang percaya. Nah, itu sebabnya iblis berusaha dia membawa kita keluar dari sana. Karena itu iman penting dan sangat-sangat penting dalam hidup orang percaya. Bahkan Rasul Paulus mengutip dari perjanjian lama, saudara-saudara, di dalam kitab Roma pasal 1 ayat 17, dia berkata, orang benar hidup oleh iman. Kami tidak hidup dengan penglihatan mata, katanya, tetapi kami juga percaya dengan hal melihat dengan mata iman. Nah, itu sebabnya, saudara-saudara, penting untuk kita dalam kehidupan ini memelihara iman.
Bagaimana kita melindungi iman, saudara-saudara. Ada satu gereja, saudara, yang unik. Ya, setiap gereja itu kadang-kadang cari masing-masing apa yang dia pikir baik. Satu saat saya lihat satu video pernikahan. Pernikahan ini, saudara-saudara, dibuat di sebuah pantai di Bali. Lalu rupanya yang menikah ini meminta supaya pemberkatan nikah diadakan ketika terjadi matahari terbenam itu, sunset itu. Jadi ada matahari yang bulat, yang begitu besar, dan dia ingin ada di tengah-tengahnya dan diberkati, saudara-saudara. Saya tidak tahu itu filosofinya dari mana, saudara. Tapi kan bagi kita matahari adalah cahaya. Ya, bicara cahaya kehidupan. Nah, kalau dia memulai kehidupannya dari matahari terbenam, berarti memulai dari kegelapan, saudara-saudara. Wah, itu bahaya. Kenapa enggak waktu matahari terbit kan cakep itu? Iya kan? Kalau saudara pergi di Losari, saudara-saudara pada saat di tempat-tempat di mana matahari terbit, saudara-saudara lihat, wah, itu bagus sekali. Saya ingat kalau di Pangandaran dulu di Jawa Barat itu. Berapa kali saya ke Pangandaran, saudara, waktu masih SMA. Ya, dari gereja kami biasa tuh ke Pangandaran, retreat. Nah, saudara, saya lihat kalau matahari terbit, begitu dia nongol dari bawah begitu besar, saudara, tapi belum panas. Dia punya cahaya itu sepanjang laut dari sana itu, cakep sekali. Biasa itu kita foto-foto di dalam situ. Wah, itu bagus. Kalau di situ diberkati, nah cocok. Nah, rupanya gereja ini, saudara, punya kebiasaan menyalakan lilin pada waktu pernikahan. Jadi dinyalakanlah, ada 3 buah lilin, kira-kira begitu, saudara. Ada lilin satu sini. Lalu kedua mempelai ini hanya simbol rupanya, mengambil kedua lilin masing-masing yang sisi kiri dan kanan, dan menyalakan lilin yang ada di tengah sebagai simbol mereka bersatu menjadi sebuah terang. Kekuatan, saudara-saudara. Itulah panggilan pernikahan, saudara. Adalah menjadi terang di tengah kegelapan dunia. Ya, nah itu simbol, saudara. Nah, agak repot, saudara-saudara, ketika ada di pantai. Ya, terpaksa si pendetanya itu saya perhatikan. Ya, dia nyalakan lilinnya, ceklek. Dia nyalakan begini, mati. Kenapa? Angin. Ada angin, jadi dia tunggu-tunggu kira-kira lagi anginnya sedikit sepoi-sepoi, baru dia nyalakan sambil melindungi pakai tangan. Jadi terpaksa si pendetanya gini, cepat dinyalakan. Nah, saudara, katakanlah ini lilin, dia menyala, dan kita berusaha melindunginya. Bagaimana kalau itu adalah lilin ini, saudara, api ini adalah iman kita, dan kita berusaha harus melindunginya, memeliharanya. Kalau tidak, saudara-saudara, maka dia akan ditiup oleh banyak hal dari dunia ini datang, meniupnya, dan lilinnya mati. Seperti itulah banyak iman orang percaya, saudara-saudara. Apalagi kalau ke gereja rajin ya. Tadi khotbah apa? Wih, lucu, pendetanya bagus khotbahnya. Ya apa? Pokoknya lucu dah. Nah, yang diingat lucu, nggak ada yang diingat. Lucunya apa? Ya ingat cuma tadi sempat dia ketawa-ketawa. Wah, ini repot, saudara. Bagaimana mau ada iman? Kadang-kala, saudara-saudara, pentingnya kita mengulang, saudara, mendengar lewat untunglah ada media-media sekarang, rekaman-rekaman bisa diulang-ulang, didengar itu firman Tuhan. Kalau dulu kita belum ada rekaman-rekaman seperti ini, saudara, apa yang kita lakukan? Ya, kita menulis. Sekarang malas orang, jarang orang di gereja mau disuruh nulis, saudara, khotbah. Kecuali biasa apa? Oma-oma yang tidak tahu mencet, mau mengetik cepat-cepat, saudara, terpaksa dengan tangannya agak gemetar, dia masih nulis pakai tangan. Ya. Karena penting, saudara-saudara, kebenaran itu untuk senantiasa membangkitkan iman.
Harus dilindungi iman itu. Harus dijagai, saudara-saudara. Ada satu kisah dalam Alkitab, kalau saudara masih ingat ceritanya, dalam Markus pasal yang kelima. Yaitu seorang perwira yang bernama Yairus, saudara-saudara, yang memiliki anak yang dikatakan bahwa anak itu hampir mati dalam keadaan sakit, dan dia datang minta tolong kepada Yesus. Tuhan, tolong anak saya, karena anak ini hampir mati dan dalam keadaan yang sakit. Dia datang kepada Yesus. Ya. Lalu kemudian Yesus berkata, oke, mari kita datang ke rumahnya. Mereka berangkat, saudara-saudara. Tapi di tengah jalan, di tengah desakan orang, karena dikatakan orang berbondong-bondong, berarti begitu banyak orang berkerumun mengikuti Yesus, saudara-saudara. Tiba-tiba Yesus berhenti. Dan dia bilang apa? Siapa yang tadi menjamah saya? Karena saya ada merasa kuasa keluar dari dalam tubuh saya. Bingunglah orang. Apa? Siapa? Tuhan, ini orang begini banyak, siapa yang menjamah kau? Tiba-tiba seorang perempuan berlutut dengan gemetar dan menceritakan keadaannya. 12 tahun pendarahan, sudah habis semua harta miliknya untuk mencari kesembuhan, tidak menemukan. Tapi dalam hati dia berkata, asal ku jamah jubahnya, aku sembuh. Dan dia jamah jubah Yesus tanpa ada yang tahu. Karena kalau orang tahu dia perempuan sakit seperti itu, tidak boleh masuk di kerumunan orang, saudara. Karena dianggap najis menurut hukum Taurat. Tapi dengan sembunyi-sembunyi, karena iman, dia jamah. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus berkata, hai perempuan, besar imanmu, jadilah engkau sembuh. Maka sembuhlah dia. Sementara dia sedang berbicara, saudara, kalau saya baca Markus 5 ayat 35, dia berkata begini. Markus pasal 5 ayat 35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah meninggal, untuk apa engkau masih menyusahkan guru? Wah, lagi sementara di perjalanan, saudara-saudara, rupanya anak itu meninggal. Lalu orang yang menjaga datang dan menemui orang tua. Ini saudara-saudara menyampaikan bahwa anakmu sudah meninggal. Untuk apa kau menyusahkan guru lagi? Apa yang terjadi, saudara-saudara, kalau seperti ini? Kita tadi berharap besar sekali karena mereka tahu, wih, Yesus tuh, wah, kesembuhan mujizatnya luar biasa. Tapi tiba-tiba udah dibilang udah meninggal. Ketika dikatakan sudah meninggal, semua orang di sekelilingnya pasti sudah merasa, ya, kita tidak jadi lihat kesembuhan hari ini. Orang tua daripada anak itu pun langsung bes. Tapi coba kita baca lanjutannya. Dia bilang apa? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Nah, saudara, Yesus berkata kepada Yairus begini, segera Yesus melindungi saudara, pengharapan yang ada di dalam dada Yairus. Dia segera membawa dia keluar dari area kematian yang sedang dibawa oleh orang, saudara, dan berkata, jangan takut, lihat sama saya, jangan takut, percaya saja. Dia mengarahkan Yairus ke arah dirinya dan mengeluarkan dia dari kerumunan orang banyak yang sedang resah, yang sedang kehilangan pengharapan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti inilah cara Yesus memelihara iman daripada Yairus. Kadangkala dalam hidup ini, saudara-saudara, kalau kita tahu itu area yang membunuh iman, mungkin harus kita tinggalkan. Kalau kita merasa ini teman-teman bisa membunuh iman, lebih baik kita tidak berteman dengan mereka. Tetapi saudara-saudara, bisa juga hal yang berikut adalah kita menjadi pribadi seperti Kristus.
Ketika hal-hal yang negatif sedang berkembang di sekeliling kita, saudara, kita menjadi orang yang positif, melepaskan kuasa iman, saudara-saudara, dengan berkata perkataan yang mempengaruhi orang di sekeliling kita, saudara, supaya mereka punya iman, mereka berpengharapan, mereka jangan takut, mereka jangan cemas dengan situasi. Itulah sebabnya, saudara-saudara, ya, itu kebiasaan yang baik bisa rusak karena pergaulan yang buruk. Kalau kita selalu, saudara, teman-teman yang suka narkoba semua, kira-kira kita sendiri tidak narkoba? Lama-lama, saudara-saudara, ada teman akan berkata, bencong lo, ini rokok biasa aja ini. Akhirnya dikasih, nggak apa-apa, dia isaplah sekali, 2 kali dia isap. Saudara, narkoba itu tidak dibutuhkan, saudara, ganja misalnya, tidak dibutuhkan saudara harus sering konsumsi dulu baru terikat. Tidak, begitu saudara sudah isap sekali, satnya langsung akan membuat kita menjadi ketagihan. Besok akan cari lagi, besok akan cari lagi. Makin lama makin banyak ini mencari. Saya waktu SMA, saya punya teman-teman itu banyak yang narkoba. Zaman saya SMA itu ganja, saudara-saudara. Jadi kalau kami lagi belajar itu, saya sudah tahu, kalau sudah jam-jam tertentu, bergantian tuh pergi ke ke toilet. Pada sebentar minta izin yang satu, toilet. Nanti pulang dia satu lagi toilet. Guru karena mungkin sudah capek juga, sudah tahu anak-anak ini dan memang sudah dikenal, ya udah dibiarin aja. Biarin aja. Dan setiap mereka pulang dari sana, saudara-saudara, kebetulan itu saya duduk di depan, itu di depan saya itu pintu keluar masuk di sini, lalu di sini meja saya. Jadi kalau masuk anak-anak itu baunya tercium. Habis ngerokok di belakang, tapi rokok mereka itu dikasih ganja di dalamnya. Jadi nanti kalau pulang dari sana itu, udah pada merah-merah mukanya karena itu Chinese. Dulu teman-teman sekolah saya itu begitu, satu kelas itu hampir separuhnya, saudara-saudara, dari 30 orang dalam kelas itu separuhnya itu pengisap ganja. Tidak laki, tidak perempuan. Ya. Jadi itu saudara-saudara yang saya kasih. Yesus mengamankan saudara daripada Yairus. Kadang-kala saudara-saudara hal seperti ini. Ialah perkataan saudara. Perkataan iman. Nah kalau kita selalu, saya perhatikan anak-anak. Anak-anak saudara-saudara, biar dididik baik-baik dalam rumah tentang perkataan, tentang apa. Nanti kalau dia sering keluar main di lingkungan yang ngomongnya nasundala, nasuntili, apa segala macam. Nanti itu pulangnya keluar semua itu saudara, binatang-binatangnya apa segala macam. Maksud itu, kenapa jadi begini ngomongnya? Jadi anak-anak sekolah minggu yang biasa kami ajar di tempatnya Ibu Iwan dulu di sana itu saudara. Itu karena dididik begitu rupa oleh kami, dididik, diajar. Jadi kalau ada yang ngomongnya tidak benar, langsung semuanya teriak, itu ngomong apa? Langsung lapor, biasa datang. Itu masa ngomongnya begitu? Iya, karena mereka sudah tahu omongan itu bukan omongan anak Tuhan. Tapi karena lama tidak pernah, saudara-saudara, tidak pernah lagi ada sekolah minggu itu sejak pandemi, saudara-saudara. Satu kali kami turun di bawah, mereka lagi main bola, habis main bola pada duduk. Saya datang di situ. Lalu ada yang ngomongnya tidak enak, rada jorok ngomongnya. Langsung teman-temannya nengok saya begini semua. Om, masa ngomong begitu om? Oh iya lupa, sorry om, lupa. Saya bilang, ini karena lama sekolah minggu barangkali ya. Kamu masih pergi sekolah minggu di gereja enggak? Selama pandemi gimana? Oh iya memang itu enggak pergi sekolah minggu tuh om. Kalau hari minggu itu malah enggak tahu dia kemana biasa.
Akhirnya jadi begitu tuh. Jadi saudara yang saya kasih, ada perlindungan. Ada perlindungan. Tuhan melindungi. Nah, kalau saudara baca banyak di Alkitab, saudara-saudara, yang kita Markus 5, Markus pasal 7 juga ada. Seorang yang tuli disembuhkan Yesus. Ya. Ketika seorang yang tuli datang dibawa kepada Yesus, orang-orang berkata, Tuhan, letakkan tanganmu atasnya dan jamalah dia, supaya dia menjadi sembuh. Tapi kita baca di dalam ayat yang ke-33. Ayat yang ke-32. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya di atas orang itu. Sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Wah, paling tidak enak saudara-saudara kalau kita mau doakan orang sakit lalu ada orang di situ yang hadir yang negatif omongannya. Makanya kalau doakan orang sakit, tidak selalu semua orang harus ikut masuk di dalam. Kita harus melihat dia juga peka juga kalau yang tidak terlalu ini tidak keluar sebagian. Yesus di sini saudara melindungi orang ini dari keadaan-keadaan negatif di sekelilingnya. Ketika dia dibawa kepada Yesus orang yang tuli, di sini saudara-saudara, Yesus membawa dia dari kerumunan, lalu kemudian ketika mereka tinggal berdua, baru Yesus jamah. Di dalam pasal yang ke-8 juga ada di sana, saudara-saudara. Kalau saudara membaca di dalam bagian-bagian firman Tuhan, pasal 8 ayat 22, Yesus menyembuhkan seorang buta. Dia juga membawa keluar dari kerumunan orang banyak itu dan dia membawanya ke kampung, lalu kemudian baru dia sembuhkan. Di sebuah tempat, baru dia sembuhkan. Yesus melindungi saudara-saudara dari hal-hal yang membuat dia imannya menjadi mati atau imannya tergoncang saudara sehingga tidak terjadi apa-apa. Karena itu iman harus dipelihara. Roma 10:17 berkata iman timbul dari pendengaran akan perkataan Kristus. Jadi kita mau punya iman tapi tidak pernah punya perkataan Yesus, ya tidak mungkin ada iman lah. Kalau yang ada di benak kita saudara-saudara adalah kebanyakan hal-hal yang bukan dari kebenaran firman Allah, ya sudah, tidak mungkin ada iman. Ketika saudara berhadapan dengan pekerjaanmu, saudara berhadapan dengan orang-orang di dalam pekerjaanmu, saudara-saudara, kalau engkau tidak bersandar di dalam kuasa kebenaran firman Allah, itulah yang menyebabkan orang menyimpang ke kanan dan ke kiri. Apalagi dunia ini, saudara, Alkitab berkata bahwa akar segala kejahatan adalah apa? Cinta akan bukan uang. Uangnya tidak masalah, saudara. Itu uang tidak bermasalah dia. Saudara bisa baca di Timotius pasal 6. Uang tidak masalah, saudara. Karena uang tidak bernapas. Uang tidak bisa bergerak. Tetapi saudara, uang bisa menimbulkan rasa cinta yang lebih dalam di dalam diri seseorang daripada cintamu kepada lawan jenis. Halo. Ada banyak orang jatuh cinta sama lawan jenisnya karena apa? Benar enggak jatuh cinta sama orang itu? Belum tentu. Karena uangnya, saudara-saudara. Banyak orang jatuh cinta karena dia lihat, bawa mobil sedan, lumayan. Tapi kalau yang datang bawa motor bebek tahun 70, Yamaha bebek, ya, mau bensin kita ini nanti. Berasap dia. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayo lindungi imanmu saudara dengan cara seperti yang Yesus lakukan. Yang Yesus lakukan adalah dia membawa orang itu tertuju kepada dirinya.
bahwa Dia sumber hidup, bahwa Dia sumber kesembuhan. Dia bisa memberi apa yang tidak pernah diberi oleh dunia ini. Orang kusta disembuhkan, saudara. Di zaman perjanjian lama, saudara-saudara, tidak pernah ada orang kusta disembuhkan kecuali Naaman. Itu pun bukan orang Israel, tapi di Israel sejarahnya mencatat tidak ada orang disembuhkan. Kecuali dalam Matius pasal yang ke-8. Ketika Yesus datang, pertama kali Dia menjamah orang yang sakit kusta. Ya. Jadi saudara yang saya kasihi, pada hari ini mari kita bersama-sama, saudara, untuk memelihara iman. Pelihara iman dengan membangun terus persekutuan dengan Yesus. Dengan cara saudara meletakkan firman di dalam hatimu, dalam mulutmu, dan menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupanmu sehari-hari. Maka kita percaya, saudara-saudara, bahwa kalau kita berjalan dalam firman Allah, kuasa iman kita tidak mudah digoncangkan dan tidak mudah dipengaruhi oleh situasi dunia yang ada sekarang. Baik, saudara, saya kira sampai di sini saya berbicara. Imanlah yang membuat kita berkenan. Saya ulangi, iman membawa hal-hal yang positif ke dalam hidup kita. Dan kalau kita hidup dalam iman, maka hal-hal yang positif keluar dari hidup kita. Iman akan membuat banyak orang hidup di sekeliling kita kalau kita hidup dalam iman. Kalau kita hidup dalam iman dan bergerak dengan iman, ada banyak orang yang dalam keputusasaan, ketakutan, kecemasan akan ditolong dan menjadi hidup, saudara-saudara. Karena itu, teruslah hidup bersekutu dengan Tuhan, miliki firman Allah, saudara-saudara, dan berkarya dalam kuasa iman. Karena dengan iman, banyak perkara-perkara yang tidak mungkin menjadi mungkin hanya karena iman. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Dan biarlah ketika kita minum, makan tubuh dan darah Kristus, saudara-saudara, iman kita tertuju kepada Yesus yang sudah menyelesaikan buat kita. Dan kita yakin, saudara-saudara, bahwa karena Kristus sudah selesaikan, maka perlindungan atas iman kita senantiasa nyata. Kita punya kuasa untuk dapat hidup terus dalam iman. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kalau anugerah-Mu besar bagi kami memberi iman. Biarlah iman itu kami pelihara. Biarlah iman itu terus kami tumbuhkan. Biarlah iman itu terus yang memimpin dan bergerak melalui kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Agar kami berjalan di tengah dunia yang seperti ini, tidak dalam kuat kuasa kami sendiri, tapi kami berjalan dalam kuasa iman daripada Tuhan. Kami bergerak, ya Tuhan, dan berkarya di hidup ini dalam iman, ya Tuhan. Menghadapi persoalan apapun dengan iman. Karena hanya dengan iman segala sesuatu mungkin. Terima kasih, Tuhan. Kami bersyukur, kami memuji, kami besarkan Engkau. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus bersama-sama. Kami berdoa, Engkau memberkati tubuh dan darah-Mu, roti dan anggur ini, Tuhan. Biarlah ketika anak-anak-Mu minum dan makan ini, Tuhan, mendatangkan berkat yang luar biasa, yang besar. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, dan berbagai pergumulan hidup kami, kami tahu kami sudah dibebaskan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Kami serahkan seluruhnya dalam kuasa anugerah-Mu, Bapa. Hanya melalui Yesus
kami menyerahkan ini semua. Haleluya. Amin. Sementara perjamuan bisa dibagikan. Sementara perjamuan dibagikan, saudara-saudara yang di rumah yang mengikuti perjamuan, kalau tidak ada anggur, roti, bisa menyediakan air, teh, atau sirup, atau ada kue, roti, silakan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sejenak kita bersyukur masing-masing dalam hati atas anugerahnya yang besar yang sudah memberikan tubuh dan darahnya. Dialah firman yang hidup, yang telah menjadi daging di dalam Yesus Kristus. Dan firman yang hidup itu memberikan tubuh dan darahnya, nyawanya kepada kita, hidupnya. Dan ketika kita makan dan minum, maka kita bersekutu dan menjadi satu di dalam Dia. Dialah sumber iman yang hidup. Dan biarlah kita sadar iman yang ada pada kita adalah iman dari Sang Firman itu. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat roti kita. Pada malam dia diserahkan, dia mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Setiap kali kamu memakan, kamu ingat akan segala pengorbanannya. Bahwa oleh karena dia memecah-mecah dan membagi-bagikannya, maka kita menjadi utuh di dalam dia kembali. Kita memperoleh persekutuan kasih di dalam tubuh dan darah. Karena itu dia berkata, ambillah, makanlah. Mari kita makan bersama dalam nama Yesus. Mari kita angkat bersama-sama. Setelah dia membagikan roti dan memakannya, dia mengambil cawan dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Setiap kali kamu meminumnya, kamu menjadi saksi akan segala sesuatu sudah diselesaikan. Oh haleluya. Ingat ketika kita minum, kita menjadi saksi Kristus bahwa Kristus mati dan bangkit. Dan kehidupan kita lah kesaksian bagi mereka yang belum percaya. Karena itu Yesus berkata, ambillah, minumlah. Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur. Bapa, terima kasih. Tubuh dan darahmu menjadi tanda persekutuan kami dengan Engkau. Yang menjadikan kami ya Tuhan sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang telah dibenarkan, dikuduskan. Dan kami hidup di dalam kebenaran itu, yaitu firman.
firman yang hidup yang telah menyatu dengan kami melalui tubuh dan darah. Olehnya Tuhan kami disembuhkan. Karena itu kami percaya yang sakit mengalami kesembuhan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oleh darah itu ya Tuhan, semua penyakit di dalam tubuh kami lenyap di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan menjamah. Demi nama Yesus. Dan kuasa Roh Kudus berkarya. Olehnya kami menerima ya Tuhan anugerah Allah, pengurapan Roh Kudus yang memampukan kami hidup sebagai orang benar di dalam iman. Memampukan setiap anak-anak-Mu Tuhan mengatasi segala perkara, mengalahkan dunia ini Tuhan. Oleh karena iman yang sudah Engkau karuniakan melalui firman yang hidup, yaitu tubuh dan darah. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ya Tuhan, dan percaya bahwa urapan Tuhan ada pada kami. Yesus sudah membayar hadirat itu untuk kami. Yesus sudah membayar dengan lunas harganya untuk kami menjadi baiknya. Dan Roh Kudus menjadi bagian yang penuh di dalam hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, oleh kuasa Roh Kudus bekerja saat ini dalam setiap anak-anak-Mu. Roh Kudus memberi hikmat di dalam bekerja, di dalam berkarya. Roh Kudus menaruh hikmat, wibawa, kuasa. Sehingga anak-anak-Mu ya Tuhan bergerak tidak dalam kuat kuasa masing-masing, tetapi karena Roh Allah menyertai, maka berhasil di segala jalan mereka. Dimanapun Tuhan tempatkan bekerja, Tuhan Engkau membuat mereka berhasil karena Roh Tuhan ada pada kami. Dalam nama Yesus, yang membangun usaha-usaha ya Tuhan, usaha-usaha mereka diberkati dan diberkati berkelimpahan oleh karena Tuhan yang bekerja melaluinya, oleh karena Tuhan bersama mereka, oleh karena kuasa wibawa yang menarik orang-orang datang ya Tuhan untuk menjadi pelanggan-pelanggan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Roh Kudus yang hadir pada setiap kami lah ya Tuhan, yang membuat setiap dikerjakan tangan anak-anak-Mu senantiasa berhasil. Kami berdoa ya Tuhan bagi anak-anak-Mu yang tidak hadir. Apapun halangan mereka, Tuhan menyertai mereka. Tuhan melawat mereka. Yang sakit kami percaya Tuhan sembuh demi nama Yesus Kristus. Kami berdoa bersatu hati dalam nama Yesus, menolak segala intimidasi iblis dari jemaat Rema Tuhan. Melalui penyakit-penyakit, melalui tekanan-tekanan apapun yang membuat anak-anak-Mu tidak bersuka cita, yang mau merampas iman, yang mau membelokkan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Engkau tidak berkuasa atas jemaat Rema ini. Dalam nama Yesus, saya mengusir Engkau. Demi nama Yesus, saya memerintahkan tinggalkan setiap rumah tangga jemaat. Hai roh penyakit, hai roh penindasan, hai roh kesedihan, hai roh-roh apapun yang mau mematikan iman, yang mau mematikan pengharapan, mau mematikan usaha. Demi nama Yesus, keluar dari tengah jemaat ini. Engkau keluar dari kehidupan keluarga-keluarga jemaat ini. Aku lepaskan berkat ya Tuhan. Dan apa yang kami berkati diberkati. Diberkatilah saudara usahamu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah engkau sebagai apapun dalam pekerjaanmu. Kedudukanmu bukan masalah. Tuhan memberkatinya. Engkau akan naik dan tidak turun lagi. Engkau akan disegani senantiasa. Engkau akan dilindungi oleh Tuhan. Segala hal-hal penipuan dan segala hal-hal kotor tidak akan sampai kepadamu lagi. Oleh karena kemuliaan Tuhan menyertai engkau, segala yang buruk dilepaskan Tuhan. Hikmat, kuasa, wibawa ada padamu. Tuhan beri otoritas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Oh rakapasika rabadata kalama. Oh rabakasikina manata karabaseta karabarabadata kalama. Oh terima kasih. Saudara, saya tahu api roh Tuhan turun atas setiap kita. Oh haleluya. Mari buka suara menyembah Tuhan, bersyukur saudara. Oh haleluya. Rabakasika namata karabadayana. Bapa, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Mungkin engkau selama ini merasa terpuruk. Engkau banyak pertanyaan dalam pikiranmu dengan situasimu. Engkau ragu-ragu dengan masa depanmu. Engkau selama ini mulai merasa cemas dan takut. Engkau mulai dikuasai oleh situasi dari luar yang hendak merebut imanmu saudara.
Hari ini Tuhan sayang dengan kita. Tuhan berkata itu tidak terjadi atasmu. Apa yang kau takutkan tidak terjadi. Hari ini Tuhan kembalikan imanmu. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Tuhan lindungi engkau. Tuhan lindungi engkau. Tuhan peliharakan. Tuhan menyertaimu saudara-saudara. Oh haleluya. Haleluya Tuhan. Aku berdoa ya Bapa, hari ini sukacita damai sejahtera Tuhan mengalir atas jemaat. Mengalir Tuhan. Ada pengharapan yang baru. Ada senantiasa semangat kekuatan yang baru Tuhan. Urapan penyertaan Tuhan. Oh rababababababa kasika manatakara badabadatakara. Kuasa Tuhan yang melawat umat-Mu ya Tuhan. Umat yang diberkati. Tuhan berkata jangan takut. Tuhan berkata jangan lagi engkau cemas. Tuhan berkata jangan bersedih anak-anakku. Aku mengasihi engkau. Lihat aku membuka pintu di depanmu. Yang belum engkau lihat. Engkau akan mengalami perkara-perkara yang besar. Tidak ada arti apa-apa dengan situasi dunia yang terang terjadi. Jangan fokus kepada situasi itu. Fokus lihat kepadaku. Yesus berkata jangan takut, percaya saja. Engkau akan melihat banyak perkara besar terjadi di depanmu. Ke depan engkau akan melihat tangan Tuhan yang sudah membuka pintu itu. Akan melepaskan kepadamu segala kuasa urapannya. Untuk kau meraih semua apa yang kau impikan selama ini. Apa yang Tuhan taruh dalam hati dan jiwamu. Tuhan akan membawa engkau mendapatkan, menemuinya. Dan tidak ada lagi yang bisa mengambil daripadamu. Tahun-tahun yang hilang Tuhan berkata akan ku kembalikan kepadamu. Tuhan terima kasih. Aku berkati jemaat ini Tuhan. Oh rabakasika rabadata karabalada bapasya karabah. Oh rabakasya karabah. Kau beri sukacita, tidak ada lagi ketakutan Tuhan. Damai mengalir kasih. Kasih Tuhan. Saya merasakan ada roh kasih itu mengalir dengan luar biasa saudara. Tuhan berkata aku menyayangi engkau lebih dari yang kau pikirkan selama ini. Aku menyertai engkau. Oh haleluya. Rabashika patakala. Kurakapasya katakala. Tuhan terima kasih. Berkat-Mu mengalir kasih Tuhan, mengalir kuasa kasih, mengalir Tuhan, mengalir dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa terima kasih. Makasih Yesus. Kuasa-Mu dahsyat. Oh dahsyat Tuhan. Dahsyat Tuhan. Kami tidak khawatir dengan gereja-Mu ini karena ini milik-Mu Tuhan. Bukan milik kami Tuhan. Rema Tuhan, keluarga besar Rema adalah milik-Mu Tuhan. Engkau yang menyediakan apapun yang diperlukan di masa depan. Engkau telah mengadakan semua. Oh Tuhan, kami tidak takut, kami tidak khawatir akan masa depan gereja-Mu. Karena Engkau yang telah membentuknya. Engkau ada menyatakan kuasa-Mu. Engkau Bapa atas jemaat ini Tuhan. Engkau gembala yang baik atas jemaat. Dan mereka tidak akan kekurangan lagi Tuhan. Mereka tidak akan miskin Tuhan. Tapi kuasa Tuhan menyertai, akan mengangkat jemaat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bangga punya Bapa seperti Engkau. Terima kasih. Hari ini kami bersyukur Tuhan untuk satu keluarga, yaitu anak-Mu Bapak Fauzi bersama Ibu Yolanda Tuhan, yang Tuhan baru karuniai seorang bayi. Kami bersyukur atas kehadiran anak ini. Kami percaya kuasa Tuhan menyertai anak ini. Kuasa Tuhan melepaskan dari kutuk-kutuk di hidupnya. Berkat Allah tercurah atasnya. Apapun yang mereka perlukan di perjalanan rumah tangga mereka dan perjalanan anak ini, Tuhan telah menyediakan dan mencurahkan di hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ada tujuan Tuhan mulia lewat kehadiran Gwyneth ya Tuhan. Kami bersyukur. Berkati Fauzi dan Ibu Yolanda Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati rumah tangga mereka, cukupkan, boleh buat mereka mengalami, melihat kuasa mujizat-Mu, pertolongan, persediaan-Mu yang Kau nyatakan, kecukupan bahkan kelimpahan daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami berdoa pulihkan kesehatan Ibu Yola Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa demi nama Yesus Tuhan, pulihkan kesehatan tubuhnya.
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas semua ini Bapa. Kami serahkan jemaat-Mu dalam anugerah-Mu. Demi nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan. Amin. Tuhan memberkati. Silakan dulu.